Kebetulan pada saat itu aku juga punya keluhan yang sama seperti yang diiklankan Eka di status BBM-nya ya waktu itu ya. Jualan, promosi, posting apa yang Eka lakukan, broadcast apa yang Eka lakukan, rame, malah Kak gue mau dong Kak 25. Dari situ meningkat. Itu kan setiap kali mau dapat sertifikat instruktur itu kan harus keluar biaya ya? Iya betul. Itu pelatihannya apa? Betul, pelatihannya tuh pakai biaya. Dan perjuangan saya untuk bikin sanggar pun Eka tahu sendirilah kayak gimana ya. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Halo, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Oke Kanza Lovers, sekarang saya kehadiran narasumber, yaitu main distributor saya sendiri dengan Mbak Tri. Halo Kanza Lover, Assalamualaikum. Oke, apa kabar Mbak Tri? Alhamdulillah baik ya Kak. Oke, jadi Mbak Tri ini adalah salah satu main distributor kita dari kota mana Mbak Tri? Tangerang. Tangerang ya. Mbak Tri ini walaupun saya sudah tahu, tapi saya tanya aja karena kan Kanza Lovers banyak yang mau tahu ya. Pertama kali join di Maja Kanza ini kapan Mbak Tri? Kurang lebih sekitar tahun 2012 pertengahan kalau nggak salah waktu itu ya. Berarti udah 8 tahun loh ya? Iya kurang lebih. Masya Allah. Itu banyak banget suka dukanya Mbak Tri kita ya. Aduh, jangan nangis bareng, ketawa bareng, sambil ya happy bareng gitu. Tapi banyak kan happy-nya ya Kak ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau kita ingat-ingat lagi nih. Pertama kali Mbak Tri itu kenal Maja Kanza itu gimana? Dari apa? Pertama kali kenal itu terus terang sih karena kepo sama statusnya Eka waktu itu. Aku nggak tahu. Kita bisa temenan tuh kenapa? Nggak ngerti. Karena saya yang invite kamu. Oh iya tuh kan, dia ngaku sendiri, dia yang invite aku. Jadi Kanza Lovers dulu tuh saya setiap kali dimasukin grup waktu itu belum ada WA ya, jadi BBM ya. Jadi setiap kali dimasukin grup-grup jualan online shop orang, saya invite semua orang-orang. Iya tuh, ini apa ya, terus di broadcast setiap hari, sehari bisa 3 kali kalau nggak salah di broadcast sama. Tapi nggak sebel? Bingung, ini apaan sih? Saya bilang gitu. Penasaran dong. Penasaran. Baca statusnya, ini apaan sih? Statusnya, itu keluar apaan sih? Itu apaan sih, Saya bilang gitu. Ini lomba gini. Cerita dong, bla bla banyak gitu. Kebetulan pada saat itu aku juga punya keluhan yang sama seperti yang diiklankan Eka di status BBM-nya ya waktu itu ya. Aku baca-baca, kepo dong gitu. Wah Eka, gue kayaknya punya keluhan yang sama nih seperti ini. Udah berobat ke dokter spesialis ya kandungan, ini kok nggak ada perubahan ya, padahal obatnya sampai ke spesialis kan? Karena Kak, aktivitas aku kan berat banget ya, waktu itu udah mulai ikut, belum ngajar sih, tapi udah mulai ikut kegiatan senam, olahraga di mana-mana gitu kan, ikut sana ikut sini. Lagi belajar. Terus emang intensnya tinggi gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Mbak Tri ini adalah seorang instruktur. Instruktur apa aja? Alhamdulillah aerobik, BL, Zumba, dan terakhir instruktur step aerobik. Oh, jadi pas lagi pertama kali kenalan sama saya di BBM itu Mbak Tri itu udah bergelut di senam, tapi masih kerja dulu sempat di SPG gitu kan? Oh enggak, udah resign aku. Oh, saat itu resign. udah resign. Kebetulan sebelumnya itu aku tuh sudah mulai jualan online, tapi belum ketemu Kanza. Dan online shopku itu belum serame sekarang. Nah pas ketemu saya produk Maja Kanza waktu itu gara-gara saya awal make kan saya udah make ya yang tahun 2002 saya pakai dulu. Saya ngomong sama Eka, udah Mbak pakai ini aja Kanza, pasti itu bagus. Cara pakainya gimana? Nah Eka menceritakan cara pakainya, itu nggak bahaya Kak gitu, nggak apa-apa Mbak, ini kan jamu herbal, ini dari nenek buyut aku mau yang dari yang di Aceh gitu. Oh gitu, ya udahlah, namanya aku udah percaya sama Eka, aku pakai. Nggak sampai seminggu aku udah ngerasain khasiatnya dari si Kanza itu.
ya banyak kotoran yang keluar. Jadi kalau aku sebelumnya pakai obat dari medis kan nggak ada reaksi apa-apa dan masih seperti itu. Emang keluhannya apa sih? Putihan. Keputihan. Setelah aku coba 3 hari, aku merasa lebih keset, bersih, sehat. Keputihan aku juga berkurang. Ternyata buah majakani jadi solusi buat aku. Kalian wajib banget cobain pil majakanza. Jangan lupa ya. Putihan. Bau gatel nggak? Bau sih enggak, cuma gatel, keputihan, gatel. Terus saat itu pun aku head nggak lancar. Paling kalau head itu hanya 2 hari. Itu nggak enak banget kan kayak gitu kan ya. Nah pada saat saya rutin kurang lebih 3 bulan aku rutin pakai majakanza ya. Saat itu head aku tuh rutin tiap bulan dan full seminggu. Itu juga banyak. Maksudnya ya lancar lah. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Waktu Mbak pertama berteman dengan saya nggak langsung beli begitu aja kan? Mbak lihat-lihat dulu. Penasaran? Penasaran, pastinya penasaran saat itu ya, kepo banget sama status-statusnya Eka, broadcastannya Eka, dan pada akhirnya itu aku beli untuk pakai sendiri kan ya. Tapi memang dasarnya otak jualan, yang sebelumnya aku memang udah punya online shop, tapi awal itu aku jualannya tuh krim wajah ya. Aku nanya sama Eka, Kak, kalau gue buat jual lagi gimana? Nah, Eka di situ ngasih price listnya ya, beli sekian gitu. Yaudah deh aku coba dulu gitu, aku broadcast dulu ya, gini aku promosiin dulu. Terus memang sih awal-awal biasa aja aku jualan. Kayaknya Waktu itu ingat nggak pertama kali beli berapa? 3 butir. Bukan, 3 botol. 3 botol. 3 botol. Waktu Kan itu pertama 1, terus waktu itu Mbak Tri masuk itu udah botolan kita ya. Udah botolan, tapi botolannya yang botol paling lama tuh yang masih putih Iya, ya, itu tutupnya kayak gitu. putih. Terus pertama beli 1, terus pas aku nanya pakai khasiatnya bagus, aku tanya gimana aku mau jual lagi, terus aku coba promosi. Aku awal pertama kali untuk jualan tuh aku pertama kali beli 3 botol gitu ya. Terus udah mulai banyak yang nanya-nanya. Cuma aku masih bingung ini gimana ya jualannya, kok agak susah ya jelasinnya gitu, karena pada saat itu orang juga udah nanya ya, ini resmi nggak, apa nggak gitu kan. Pada saat itu kan memang Kanja belum BPOM ya gitu kan, karena masih kecil ya, masih dikit ya produksinya. Terus sempat aku down mau jualan, krim aja dulu dah, ini mah Kanja seling-seling. Tapi memang nggak tahu ya, jodoh kali ya aku sama Eka. Aku inget banget lagi buka bersama di daerah Bintaro. Aku lagi duduk sama teman-teman senamku di situ duduk. Aku lihat rombongan Eka jalan, itu kayak si Eka. Kita belum pernah ketemu. Itu pertama kali aku ketemu Eka di Bintaro. Pertama kali ketemu sama Eka itu di situ di Bintaro. Ya pokoknya di Di Bintaro kafe apa gitu aku lupa. Buka puasa kalau nggak salah buka ya. puasa ya, aku ingat itu di situ. Aku ngobrol. Akhirnya aku udah selesai ngobrol sama teman-teman senamku, aku diajak ngobrol sama Eka. Terus gimana Mbak Tri jualannya? Aku ada kesulitan nih jualan Kak. Kenapa sulitnya? Kata Eka gitu kan. Iya gitu. Mbak Tri harus bisa, pasti bisa. Nah Eka di situ ngasih trik-triknya jualan. Mbak Tri simpen aja broadcastan aku gini. Oh begitu ya. Nah emang dari situ aku belum ngerti karena belum tahu produknya secara detail banget. Di situ ada. Jadi Mbak Tri nggak usah bingung-bingung nyari materinya. Dari situ sehari setelah ketemu gitu ya aku coba ngelakuin sama apa yang Eka ajarin ke aku, cara berjualan Kanja gimana, triknya kayak apa, ditujukan ke siapa, terus banyak lah yang aku pertanyakan waktu itu. Aku inget aku sempat ngobrol lumayan lama. Ya lumayan meningkat, tuh Eka tuh nantangin aku challenge. Nah ya challenge sama aku, ayo Mbak Tri. Pertama kali tuh Eka emang nggak banyak sih karena dulu masih aku tantang ya Mbak Tri, bisa gak jual 12 botol? Aduh Eka, gimana ya? Aku kan masih baru, kata gitu. Belum ada sebulan waktu kita ketemu. Aku coba Mbak Tri bisa gitu. Aduh kok gak ada duitnya? Bisa, kata Eka. Dan ternyata benar, aku fokus jualan, promosi, posting apa yang Eka lakukan, broadcast apa yang Eka lakukan, rame. Malah, Kak, gue mau dong Kak 25. Dari situ meningkat. Sampai paling tertinggi bisa jual sebulan itu berapa botol waktu itu? 1.500. Wow, Masya Allah. Dulu sempet ya hilang masa-masa itu kemana? Kangen ya kayaknya gitu. Kangen jualannya apa kangen duitnya? Kangen duitnya.
Pasti kangen duitnya dong. Secara sebulan berapa? Kalau gitu Eka ngitung sendiri dulu sebulan Ya, aku ratusan laba. juta lah. Ya, ratusan juta lah omset kita waktu itu. Itu Omset Batri, omset saya. aku. Omset Eka waktu itu atau ember-ember. Aku pernah punya omset untuk manja kanja sendiri waktu itu terakhir sampai 100. Ya aku sih nggak sebesar yang teman-teman yang lain, masih ada yang lebih besar lagi. Aku termasuk yang slow aja segitu ya, kayak orang kanja begitu. 145 Juta 145, Satu bulan. satu bulan, dan labanya bersih itu kurang lebih sekitar 40-50 lah. Dan akhirnya Mbak Tri ini yang tadinya cuma ibu rumah tangga biasa, yang memang resign dari kerjaan dan tidak ada pekerjaan lain waktu itu ya? Iya, nggak ada. Ngandelin suami aja waktu itu, waktu resign ya. Sampai pada akhirnya berjualan Majakanza dapat hasil dan bisa buka sanggar sendiri. Alhamdulillah. Menebus banyak sertifikat ya? Ya, betul. Sertifikat apa yang tadi Mbak sebutin ya? Ya. Yang apa? Aerobik, Zumba, BS, Nah, itu kan- aerobik. Itu kan setiap kali mau dapat sertifikat instruktur itu kan harus keluar biaya ya? Iya, betul. Itu pelatihannya apa? Betul, Gitu pelatihannya tuh pakai biaya, dan perjuangan saya untuk bikin sanggar pun Eka tahu sendirilah kayak gimana ya. Ngomong-ngomong soal sanggar, dampaknya nih setelah corona gimana tuh sanggar, Mbak? Enggak, awalnya sih ngaruh, tapi pas Lebaran kemarin, Idul Fitri kemarin, itu namanya kita yang biasa olahraga ya, punya mindset, itu kan virus. Virus itu kan penyakit. Di virus itu kan menyerang kalau imun kita nggak sehat ya. Olahraga itu kan tujuannya untuk sehat. Ya udah sih kita olahraga aja, jadi nggak ngaruh di aku itu. Di tempat aku Jadi tuh di sanggar tetap ada aja. tetap ada, tapi memang aku Berkurang, membatasi. Jadi aku kasih kuota, hari ini kuotanya berapa orang, dan aku tetap pakai protokol, masuk ke sanggar harus cuci tangan, hand sanitizer. Terus saat aerobik itu pakai masker? Enggak dong. Iya, bisa ngap gue. Bisa pingsan. Iya. Seperti Oke, itu. jadi pemasukan tetap ada ya dari mulai Alhamdulillah. Lebaran itu. Terus kalau penjualan sendiri, maksudnya udah 8 tahun ini berarti testimoni udah banyak banget dong. Banyak. Nah, seperti kita tahu ya kalau Kanza Lovers, kalau misalnya kita jualan produk itu, ketika produk itu overclaim nih maksudnya manfaat yang dituliskan itu tidak sesuai dengan manfaat yang sebenarnya, itu biasanya kan nggak akan bertahan lama ya, Iya. Mbak ya? Pasti akan hilang di telan bumi. Orang Betul. itu akan banyak yang order karena penasaran, saking hebohnya iklannya gitu Iya. kan. Apaan sih ini produk gitu kan? Akhirnya penasaran, akhirnya beli, pas dipakai nggak ada hasil, akhirnya ya nggak diterusin Nggak dong. diterusin. Dan ujung-ujungnya akan hilang di telan bumi ya kan. Betul. Nah, Majakanza ini dari 2010 sampai sekarang berarti udah 10 tahun, dan Mbak Tri sendiri sudah 8 tahun. Sampai sekarang masih mengkonsumsi rutin? Masih. Ya. Artinya kan produknya bukan abal-abal ya, Bukan. kaleng-kaleng ya Mbak Tri ya. Nah, pastinya Mbak Tri 8 tahun ini udah punya testimoni banyak banget dong. Banyak, alhamdulillah. Nah. Udah sampai lupa saking banyaknya, ratusan, ribuan mungkin ya. Oh iyalah, 8 tahun udah berapa Iya. hari tuh. Kalau boleh diceritakan Mbak Tri, testimoni yang paling, kita ngomong dari yang paling ringan-ringan dulu deh. Testimoni yang paling sering Mbak Tri dapetin apa aja? Ya pasti keputihan, terus bau tak sedap, gatal, itu banyak banget. Sampai yang anak remaja, Lebih banyak mana testimoni yang mengeluhkan soal keputihan sama yang yang memuji suami jadi kelepek-kelepek?